Udah lumayan nih. 7. Oke, Tony belum. 2 menit lagi kita mulai ya. Seperti yang Tunggu tadi bilang Tony. sama ya, saya bilang sama Sokat tadi saya nggak bisa lama hari ini karena ada presentasi ke mentor saya untuk buku saya ya. Jadi, tapi saya udah kirim ya bukunya Bang Imad almarhum ya. Karena Iya, iya. Juha tanya soal syirik, ya, soal syirik. Jadi obatnya syirik itu tauhid. Nah, buku yang paling bagus tuh yang menceritakan tauhid itu Bang Imad. Dulu saya ikut kuliahnya dia, dia ditahan segala macam. Tahu kan Bang Imad? Tahu. Ya, Ya, Imam tahu, Udin. tahu. Kuliah Imaduddin. apa? PSA ya? Bang. Kuliahnya apa? Waktu itu kan banyak deh ngajarnya. Ada PSA Oh apa? ya, ya, ngajar apa Pak? Lupa saya. Air apa? Pembangkit tenaga Oh air ya, apa? ya, ya. Waktu itu masih belum masuk ke elektro. Ya dia ngajar itu. Itu Pak Yoyon udah masuk, Pak Yoyon. Ya, lagi Prof, Pak nyetir, Prof. lagi nyetir Yon. Ya, ya. Hati-hati, Nyetir, hati-hati. Oke, siapa yang mau buka? ini. Nyetir, nyetir. Oh, nyetir ya. Hati. Siapa yang buka? Gunarso buka, Gunarso. Oh enggak, sokat. Pak Sokat dulu. Kan Gunarso pendatang baru, belum lihat. Atau Yuka, Opa. Nah, Sokan udah oke pernah ya. buka ya? Juga. Ah, saya udah pernah. Oh, udah. Yuka. Ya, Yaudah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Teman-teman sekalian, malam ini kita mulai majelis ilmu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Amin. Semoga apa yang menjadi niat kita yang baik ini mempelajari ilmu, mudah-mudahan menjadi menambah timbangan amal kita di akhir. Amin. Demikian untuk sementara kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Mas Yulianto, langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alright. Ya, selalu kita mulai dengan Quran karena kalau kita nggak pelajari Quran namanya disebut apa sama Allah? Kayak apa? Keledai. Kayak kedai. Himaru yahwilu asfaron. Kayak kedai yang bawa buku kan nggak bisa baca. Iya ta? Jadi gitu. Oke. Jadi mulai sekarang saya baca dulu ya. Nanti kalau ada yang mau belajar tahsin ya. Nanti kita sama-sama ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini ada ayat 23, 24 ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Oke, siapa lagi? Siapa? Udah di depan. Cipuan ya. Oke, siapa yang baca? Terus ini. Siapa yang baca? Nah. Ayo monggo. Coba yang lain dong, coba. Mustari. Ya. Wah. Kurang jelas, Pak. Wa'in itu. Wa'in ini. Digedein bisa. Bisa digedein. Oh, masih kurang gede. Oke. Tak gedein. Nah. Dulu. Enggak, di HP bisa digedein. Ya, taruh. Oke nih, sis. Udah Nah, nih.
Wa'ing. Wa in kuntum fi roibi mimma Mim. nazzalna ala abdina fa tu bisuratim min mislihi wa wa Wad. Wad, wa wad, wad. syuhada akum min dunillahi in kuntum sodikin. Oke, oke, boleh berhenti di situ. Oke, Tak ya, benerin ya. Jadi ya betul betul. Wa kalau in, nun ya di ya, depan selain huruf qalqalah, kalau huruf qalqin itu didengungin. Jadi kayak bukan wa in tapi in, wa in paro gitu. Wa in wa kuntum in, ya. Ya kayak ing tapi 75% wa in kuntum ya. Fi raibim ini kalau ada sadah mim langsung digam mimma nazzalna itu. Ini juga ala ain ala ala. ala abdi Ah, Oke, oke. Terus ini du sa, mid, bukan ta, bukan sa, tapi sa, midlihi. Ya. mislihi. Nah, terus ini kalau ada begini ini nggak dibaca nih. Ini wad, bukan waat, wadda'u, gitu ya. Syuhada Oke, akum. good. Siapa lagi yang mau baca yang terusannya nih? Supaya oh ya nggak bisa ya. Ya udah kan suakot kat Ya, wa in. ya. Oh apa mau Mustari? Terusin aja terus Mustari. Fa in wa in lam. Ya. Fa'il lam lam ini taf karena sada langsung masuk ke ya. Fa'il fa lam. in lam taf'alu wala Nah, taf'alu ini fa'at nonnya di depan tak ini didengungin walang taf'alu. walang taf'alu fa'at taku. Bukan ini Bu, nggak fat dibaca. Kalau taku. begini nggak di fat langsung. Kalau ada sadah ini Fat. dilompat semua. Fat tak. Oke. Fattakun naro Naro. lati wakuduha Ini nasu lihat. waduhan nasu Nah, wal hijaratu uiddat lil kafirin. Sadaqallah. Ya, jadi kalau ada sadah itu langsung yang di tengah yang di tengahnya dilompat, ya toh. Ayat Anaknya fa'il. narallati wa kuduhanna. Jadi enggak di ignore yang kalau ada sadah itu langsung di ignore. Dan sadah itu bacanya mati hidup. Jadi kayak misalkan nih wat taku jadi at dulu mati terus baru ta wat taku. Ini juga good walatakun naro. Jadi mati hidup gitu. Narol lati. Ya, oke. Jadi ini tafsirnya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazal. Kalau ada yang apa? Kalau kamu ya masih ragu, raib, masih ragu mimma nazal apa yang diturunkan Allah maksudnya Quran ala abdina ini apa yang diturunkan Allah. Faktu maka datangkanlah fi suratim min mithli. Sekarang ada AI ya. Nggak bisa itu. Bikin Quran tuh nggak bisa. Quran tuh kalau suatu saat kita ada sesi lagi ya, Quran tuh luar biasa yang bahkan tempat-tempat hurufnya itu udah diatur Allah. Bayangkan diturunkan 22 tahun dengan asbabun nusul ya. Tapi setelah dikumpulkan bisa jadi buku yang ketat sekali apa hubungan antara satu kalimat dengan yang lain segala macam. Ya. Jadi nggak mungkin manusia itu bikin walaupun pakai AI segala macam itu. Wade usuhada aku min dunillahi. Jadi ini kayak pakai AI nggak bisa loh, gitu. Semua kumpulin. In kuntum sodikin, gitu. Fa'ilam tafalu kamu nggak akan bisa, nggak pernah bisa, nggak akan bisa dan nggak pernah bisa, gitu. Maka takutlah. Ini takwa itu bisa takut pada nar, jahanam.
Didefinisikan di sini jahanam di sini nar itu allati yaitu waquduhan nas wal hijarah. Jadi digayangkan di situ neraka itu membutuhkan bahan bakar. Jadi apakah sesuatu yang membutuhkan bahan bakar itu apa? Energi. Ya, energi, pembangkit energi kan. Hmm. Jadi ternyata aslinya tanpa manusia neraka itu udah ada bahan bakarnya, hijarah, batu-batuan. Ya, dah. Tambah lagi kalau manusia yang cemplungkan itu sebenarnya untuk tambah bahan bakar. Uidat lil kafirin. Jadi mengerebuti lagi. Jadi eh, pertama udah jelas ya, jadi tantangan Allah bahwa nggak ada manusia atau jin yang bisa bikin Quran. Ya, Quran itu sangat luar biasa, makanya itu dipelajari benar, sangat luar biasa. Terus waktu itu Pak Seto ya nanya dalilnya apa yang sebuku saya itu. Di dalam Quran itu disebutkan tidak ada satupun yang tertinggal. Pernah pernah baca nggak? Quran itu hanya satu-satunya buku yang bisa berani, tidak ada salahnya. Yang kedua, tidak ada satupun yang tertinggal. Artinya semua yang ada di dunia yang masalah gitu ada berdasar itu maka saya nulis buku saya. Jadi kayak sekarang itu kan pertanyaan dari saintis itu apa? Human origin, asal muasal kita. Kalau mereka percaya kita itu dari monyet, pakai Darwin tuh kan. Ternyata Quran jelasin enggak. Quran jelasin kita diciptakan dari, oh by the way Tony nggak kelihatan teman ini. Anyway, ya kita diciptakan oleh Allah. Oke. Selalu yang ini yang apa? Yang bahan bakarnya manusia dan ini artinya bahwa saya juga sebutkan bahwa neraka itu sebenarnya asal mulanya itu di, di diciptakan bukan untuk menyiksa manusia. Manusia sendiri yang nyemplung. Ya, toh? Neraka itu kayak si Saukat bilang tadi bilang kan kayak pembangkit listrik, pembangkit tenaga. Karena apa? Surga itu kan suatu ya kenikmatan yang luar biasa kan. Ya toh? Rumahnya aja ini kan summer ya, saya nyalain AC supaya dingin, nyalain komputer. Ini semua pakai listrik kan, pakai tenaga. Nah, di surga itu digambarkan kenikmatan yang luar biasa yang tidak pernah menurun ya selamanya. Bayangkan itu butuh tenaga yang luar biasa. Makanya Allah menciptakan neraka itu. Tapi kenapa manusia bisa nyemplung ke situ? Ya, seperti yang saya jelaskan, ini orang yang bisa nyemplung itu karena nggak punya amal yang kita gambarkan di situ bahwa amal itu kayak energi, kayak drone tuh yang di chart gitu kan. Jadi kita itu kayak drone yang lagi ngechart nih kita di dunia ini. Ya kalau kita nggak di chart ya drone itu kamu dilepas jatuh kan, nah, jatuhnya ke neraka. Tapi kalau apa drone-nya full chart bisa naik ke atas ke insya Allah ke surga gitu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Belum Hmm? ada. Belum ada. Good. Oke. Sekarang kita udah soal ini, saya mau jawab soal Juha ya. Juha tanya soal syirik ya. Ya Ya, Juha. Ya, sirik, ya. syirik ya. Batasannya di mana ini? Kan Ya. tipis ya. Eh, Mhm. apa namanya batasan sirik itu takutnya Hmm. kita melakukan suatu perbuatan yang kita anggap bahwa itu bukan sirik tapi ternyata sirik. Ya, Nah, ada syirik ini halus, syirik akbar. terus itu Ya. ya. Oke. Pertama, syirik itu syaraka mencampur. Jadi bayangkan nih, ada apa namanya kita punya apa namanya gelas nih ya, gelas atau botol yang isinya air bersih ya, ya dah kita tetesin tinta hitam, ya dah kita action kita netesin tuh mencampur tuh itu namanya syirik, syirik mencampur jadi buram kan. Nah, yang air yang bersih itu disebut tauhid.
Khalas bersih, tauhid satu. Ya, jadi syirik itu intinya adalah mencukutukan, menyampur sesuatu dengan yang lain. Nah, makanya saya share bukunya Bang Imad itu dia jelaskannya bagus sekali di definisinya. Coba. Jadi menurut Bang Imad dia mengupas soal la ilaha illallah, ya toh? Jadi dimulai dengan la ilah, ya toh? Artinya apa? Tidak ada ilah. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong tidak ada ilah, artinya ada di sini itu kan being ya. Kalau to be kan, there is no, is itu kan to be. Kalau kita definisi to be berarti ilah itu bagian dari dunia ya, bagi being. Makanya yang paling tepat untuk mengekspresikan tauhid itu bahasa Arab. Cuman bahasa Arab. Bahasa lain nggak bisa. Karena kita kalau meminta la itu negation. Kok mengkosongkan semuanya. Jadi apa hati kita, pikiran kita itu kosongin la ilah. Lah kalau menurut Bang Imad, ilah itu adalah Tuhan ya sesuatu yang dianggap penting atau dipentingkan oleh manusia sedemikian rupa sehingga manusia itu membiarkan dirinya dikuasai atau didominir oleh Tuhan. Paham nih? Jadi kalau eh, kita mementingkan duit sampai duit itu menguasai kita, itu duit itu jadi Tuhan kita. Ya, kita apalagi menuharkan eh, apa kerjaan, jabatan, cewek, ya toh, ya Saukat, bukan kamu deh, maksudnya. Jadi, jadi kalau sesuatu yang dianggap penting atau dipentingkan oleh manusia sedemikian rupa sehingga manusia itu membiarkan dirinya dikuasai. Ini bisa ya, nah, itu definisi syirik masuk sini nanti. Ya. Jadi tapi kalau kita ngomong la ilah, tidak ada yang penting yang dipentingkan itu secara logika salah. Ya, nah, dijelaskan di buku ini yang udah saya kasih ya, udah saya kasih ya. Karena kalau kita bilang tidak ada yang benar, pertanyaan itu kesalahannya di mana? Tidak, kalau saya bilang tidak ada yang benar, ayo, Kecuali. ya, harus ada kecuali kan? Kenapa? Hmm. Karena kalau kita bilang tidak ada yang benar, berarti omongan tidak ada yang benar itu juga tidak benar kan? Ini ya. Jadi harus ada kecuali. Ilah. Makanya ilah, ilah ilah itu secara walaupun sederhana tapi secara logika dalam sekali. La ilah harus ada ilah, harus kecuali. Baru benar. Ilallah. Jadi artinya kita tidak boleh menganggap sesuatu penting atau yang dipentingkan yang menguasai kita kecuali Allah. Makanya pernah saya jelaskan bahwa hati, hati itu yang tahu hanya Allah kan. Hati itu dalamnya orang nggak tahu, luasnya orang nggak tahu, saking besarnya. Sehingga kalau kita isi dengan dunia, jadi kayak gelundangan gitu kan. Jadi nggak pernah settle, nggak pernah konten, nggak pernah ayem gitu. Hanya hati itu hanya bisa tenang kalau diisi yang lebih besar dari hati, yaitu Allah, cuman Allah. Ya, intinya begitu. Oke. eh, sekarang soal syirik ya. Syirik itu ada yang disebut akbar, ya toh. Eh, coba ada contohnya nggak? Pertama, jelas menyembah selain Allah, ya toh. Berhala, roh kudu, roh luhur, benda-benda keramat, pohon-pohon besar, ya toh. Tahu nggak sejarahnya kenapa orang itu cenderung untuk mengagungkan sesuatu yang besar? Kayak zaman dulu matahari, kalau di India itu ada pohon besar, gede disembah-sembah. Kenapa? Saya pernah ceritakan toh. Ini saya langsung jawab ya supaya waktunya ini ya. Eh, waktu kita mau dimasuk roh kita masukkan ke mana? Ke badan kita. Kita itu satu-satu kan disebut furoda. Satu-satu itu menghadap Allah. Roh kita. Roh kita itu kan suci. Nah, di situ roh itu mengalami apa?
pengalaman yang luar biasa karena melihat Allah di depan Allah kan melihat Allah. Allah itu kan maha besar, luar biasa besarnya. Maksudnya akbar. Kemudian juga Allah tuh beautiful, ya, sangat indah. Makanya sampai sekarang sains itu nggak bisa menjelaskan kenapa kita itu bisa membedakan yang kayak kita lihat lukisan, dengar suara lagu, kita bisa tahu ini indah, ini bagus, ini enggak. Itu karena roh kita. Karena apa? Kita itu terngiang-ngiang. Waktu pertama kita ketemu Allah itu terngiang sesuatu yang besar dan sesuatu yang indah itu mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi roh kita. Makanya orang-orang animisme yang enggak belum diajarin agama itu begitu melihat batu besar dia sembah-sembah karena dia ingat dulu waktu rohnya itu melihat sesuatu yang besar, yang indah dia senang gitu. Ya. Jadi menyembah selain Allah itu syirik. Meminta pertolongan gaib selain kepada Allah, kayak ke dukun, jin, ya ta. Hormati orang yang apa kuburan orang terkenal, orang itu juga syirik besar. Ini saya ngomong syirik besar lagi. Terus apa menundukkan diri mutlak kepada penguasa zalim, ya itu juga syirik. Apalagi coba ada contoh lagi nggak? Juga contoh yang lain enggak? Yang terpikir, Ya, yang besar, betulnya besar dulu nih, besar dulu. Nah, kira-kira. oh, besar. Hmm? Yang besar yang tadi sudah disebutkan ya, Ya. artinya apa namanya itu ya menghambakan kepada sesuatu yang apa eh, apa menghambakan sebetulnya kan apa definisinya tauhid menghambakan satu saja kan Ya, ya. disebutkan Tuhan itu atau Allah Subhanahu wa taala. Mhm. Arti selain daripada itu yang kemudian masuk di kategori Besar. syirik yang besar. Mhm. Itu pemahaman saya ya. Artinya Ya. kita menyembah kepada satu sesuai ketauhidan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada sesuatu sedikit pun yang selain daripada apa namanya dia itu kita anggap syirik, sudah syirik besar itu. Betul, betul. Ya. Nah, I- ini yang saya ingin tahu itu yang syirik kecil yang itu ah, tadi yang belum terdefinisikan ini yang saya belum nanti, tahu. nanti. Makanya eh, saya mau yang besar dulu supaya benar-benar masuk ya. Juga sekarang contoh aja di Quran ini saya lagi cari ya. Itu orang Yahudi sama Nasrani bilang bahwa agama mereka yang benar. Tapi dijawab Allah bukan. Yang jawab Allah bahwa agama Nabi Ibrahim yang apa namanya yang paling benar Hanifan ya ta? Dan disebut orang Yahudi Nasrani itu syirik musyrik. Kenapa? Ya ta? Kenapa? Karena mereka sebenarnya tidak menyembah Allah kan, tidak ada tauhid kan. Ya ta? Menyembah selain Allah. Kalau kalau di Yahudi itu namanya apa apa? Kayak Nabi Isanya di Yahudi itu lupa saya mana. Uzair. Ya, kalau di agama Kristen itu Yesus, Nabi Isa yang disembah, ya, ya, itu syirik. Ya. Nah, Oh, akibat togut itu ya. Yang di bahasa Qur'annya kan togut ya disebutkan togut. tauhid syaitan, ya tauhid, ya. Jadi yang disebutkan yang agama yang lurus Hanifan cuman agama Ibrahim. Agama Ibrahim yang masih murid. Sebenarnya mereka itu juga Islam kalau secara definisi ya. Orang ya Yahudi zaman terus orang-orang Nasrani zamannya Nabi Isa itu Islam dia. Karena sholat seperti kita, sholat seperti kita. Tapi terus dicampur-campur dirubah-ubah jadi rusak itu. Yang masih murni itu Islam yang dari Quran itu. Terus akibat syirik besar itu menghapus amal loh. Kita bisa hilang jadi di surat Al-An'am ayat 88 tuh seandainya mereka mempersekutukan Allah atau syirik
niscaya gugurlah amal yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau kita udah tua-tua ini 67, 68, kemudian syirik akhir-akhirnya hilang semua, puluhan tahun hilang. Dan itu tidak diampuni tanpa taubat ya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, An-Nisa ayat 48. Dan dianggap murtad. Kalau kita syirik, itu dianggap keluar dari Islam. Ngeri ya. Nanti kalau ada session sendiri. Sekarang ini asyirik al-azhar, kecil yang kecil, adalah perbuatan yang mengandung unsur syirik, tetapi tidak sampai tidak sampai murtad itu ya, enggak murtad. Tapi merusak kemurnian tauhid. Ya toh? Contohnya apa? Ria. Tahu ria? Ria Kemewahan yang berlebihan. kemewah. Enggak ini oke kemewahan. Enggak ria itu kayak beramal karena ingin dilihat orang. Bukan karena Allah. Ria anas itu loh. Ya toh? Rasulullah SAW bersabda. Oke. Rasulullah SAW bersabda ya. Bentar. Ada yang bisa matiin. Halo? Masuk. Ya. Ada yang halo, oke. Ya. Ya, ada hadis ya. Yang paling aku takutkan menimpa kalian, maksudnya kita adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab ria. Ria. Tahu ria jadi bahaya tuh kalau kita berbuat sesuatu karena Pamer. pengen dipuji, Pamer. pamer, pengen dipuji, ya toh. Saya ngasih ceramah ini, wah biar Yulianto nih hebat. Nah itu udah syirik saya, syirik kecil itu, ya toh. Terus ya apalagi coba ucap Itu ria itu kan suatu perbuatan yang di dalam hati pun dianggap ria kan. maksudnya apa ya? Baru di hati gitu. Jadi gini, misalnya gini, saya sholat tahajud nih. Waduh, kelihatannya kayaknya saya doang nih sholat tahajud nih sekarang dalam serumah. Dalam hati itu kan kita nggak ngobrol-ngobrol ke orang kan. Besoknya juga kita nggak pamer. Bos, saya semalam tahajud loh. Situ mana aja tidur apa kan gitu. Tapi kan kita nggak mengutarakan itu dalam hati kita waktu kita sholat tahajud. Wah kelihatannya saya serumah nih yang saya doang nih sholat tahajud. Itu kan udah ria kan. Coba ya ada pendapat yang lain ya. Kalau pendapat saya itu syirik kecil tuh banyak sekali terjadi ya. Contohnya ya, katakan kita berkendara ya. Berkendara itu ada yang super lux ya, super lux karena dia ingin dihormati gitu, dihormati tukang parkir, dihormati rekan kerja, dihormati masyarakat. Jadi penghormatan itu dia rasakan sebagai pujian gitu. Jadi banyak sekali saya terlihat orang-orang yang bermobil super mewah ya, yang harganya di atas 5M lah, itu masih banyak. Apa itu juga syirik kecil ya? Kalau menurut saya, kalau masih di dalam hati ya, belum diekspresi, yang Itu belum ria ya. iya belum ria ya, karena ria itu selalu dibengan. Kan ria itu ada dua ya, ria Allah, ria Anas. Jadi harus ada saksinya kan, harus ada nas, harus ada manusia yang melihat atau mendengar omongan itu kan, ya toh? Kalau masih di dalam hati, saya kira belum. Tapi juga memang sudah berbahaya kan. Nggak tahu kalau yang pendapat lain gimana. Tapi kalau sampai yakin apa yang diyakini di hati, nah itu yang baru menjadi syirik ya. Tadi sampai di mana? Oke, Kalau tadi yang sebut Saukat namanya sumah itu.
beramal agar Suka pamer. ya ya pamer ya suka yang pengen dilihat didengar manusia itu. Itu semua itu cuma syirik kecil itu. Kenapa sih kok itu? Hmm. Karena tujuannya udah nggak ke Allah kan. Tujuannya udah Iya, nggak ke iya. Allah. Ya toh? Dan bagusnya, indahnya kalau makanya agama Islam itu sebenarnya gampang-gampang susah. Gampang karena apa? Semua tindakan kita makanya harus diarahkan dengan bismillah kan. Kalau diarahkan dengan Allah, semua nah deh. Ya, bersihin meja ini. Oh, karena biar bersih, itu kalau di itik ditujukan arah memerintahkan kita untuk bersih itu jadi amalan, gitu. Monggo Pak Gun. Eh, Suara saya terdengar nggak? Ya ya, monggo. Itu kan ada upacara bendera, kemudian menghormat kepada inspektur upacara, menghormat kepada bendera. Apakah itu dibolehkan? Oh, di menghormat hormat kalau itu kayak kayak hormat ke orang tua, hormat ke tamu, hormat itu takdib itu enggak bukan bukan syirik itu. Itu justru justru di Quran Adab ya, adab. ya adab di Quran dianjurkan kan. Jadi kita itu husnu apa baik sama ini, hormat sama ini. Kalau hormat kayak bendera, hormat eh, itu kecuali kalau bendera atau anu itu kita kita tuhankan gitu ya. Tapi kalau hormat seperti itu enggak, saya kira enggak. Bukan bukan syirik. Ya, kalau di bukunya Bang Ima itu dijelaskan waktu itu ada orang siapa namanya disebut yang kalau Jepang itu kan disuruh ruko ya ke arah Tokyo kan. Matahari. Enggak ke arah Tokyo waktu itu kan kita dijajah Jepang ya Hmm. 3,5 tahun tuh. Hmm. Disuruh ruko gitu kan, menghormat ya toh. Itu lain. Ada orang Islam yang dia nggak mau. Terus ditanya, kenapa kamu? Saya hanya rukuk dan sujud kepada Allah. Itu beda lagi. Jadi rukuk begini, bukan hormat gini ya. Rukuk begitu, dia nggak mau. Karena dia bilang rukuk dan sujud hanya Allah. Itu. Ya, kalau kalau menurut Pak Gun gimana? Tadi yang Ya ini kan ada yang membicarakan bahwa kita kan menghormat kepada inspektur upacara dengan tangan dibawa ke atas, kemudian menghormat kepada bendera. Itu ada yang membicarakan bahwa itu nggak boleh katanya, karena itu bisa syirik juga gitu. ya sekarang ini ya, kita bayangkan ya. Kita ada orang datang ke rumah kita, ya. Monggo monggo gitu kan. Kita hormat gitu kan. Masa nggak boleh? Masa itu syirik kan nggak kan? Ya seperti Adab, kayaknya adab itu. ya seperti itu. Jadi kalau orang berpikir sampai gitu, wah repot itu. Soalnya bahayanya jadi arti siriknya jadi kabur. Melebar ya. Ya, jadi kabur. Coba jadi sirik kecil kita teruskan ya. Jadi menggantungkan sebab melebihi tawakal. Jadi percaya atau benda atau jimat memberi manfaat selain Allah ya toh. Ada orang yang wah kalau aku tiap hari harus begini, kalau enggak sial. Nah, hari kayak kayak gitu itu syirik itu. Ngerti nggak? Hal kayak gitu itu syirik. Jadi jimat atau bahkan perbuatan yang kalau aku harus ngomong ini tiap hari. Anu kalau enggak aku jadi sial emang saya gitu. Eh, Hal-hal itu yang syirik. Intinya kayak tadi saya bilang, tauhid itu kayak kayak air yang bening, kita tetesin sedikit ya jadi burem, ya. Sebenarnya kalau saya udah pernah cerita ya di Kanada ini, saya kan kerja itu sama kalau nggak salah 15 perusahaan ya. 2 kali saya dipecat. Karena apa? Mereka tahu saya sholat. Ini cerita bener nih. Zamannya deket 2001 waktu apa? 9/11 itu loh. Kan orang Islam itu di ini.
Itu banyak Hobi ya. banyak teman saya yang dari Palestina itu dia sholatnya begini dia sambil kerja. Ini benar benar ini. Sambil kerja begini dia sholat. Kalau ada orang dia ngobrol gitu. Saking takutnya dia sholat. Saking takutnya dia ketahuan sholat. Sahabat Islam. Saya pernah kan saya di manajer ya dikasih ruangan, saya sholat di dalam. Kemudian bos saya waktu nyari saya buka, saya lihat lagi lihat sholat gitu kan. Besoknya saya di fire. Besoknya saya di fire. Orang Jepang tuh yang bos saya. Tapi saya bilang risiko yang kedua juga begitu. Saya nggak mundur karena padahal waktu itu nyari kerjaan susah kan. Saya bilang kalau saya takut karena mereka, saya takut dikeluarkan di fire. Saya sirik. Saya bilang begitu sama istri saya. Ya, saya mendingan saya di fire begitu. Jadi nah nah kayak gitu itu menjaga tauhid itu seperti itu. Jadi kalau nanti di akhirat saya presentasi ke Allah, saya udah buktikan gitu. Ceritanya gitu. Jadi nah, perjuangan kita sebenarnya hidup itu kita membuktikan bahwa tauhid kita kayak apa. Kemurnian tauhid kita kayak apa nanti kita presentasi ke Allah. Bagaimana nih hati, pikiran kita hanya ke Allah. Ya, ini bukan klise ya, bukan klise. Saya pernah juga kerja di ini ya di perusahaan asuransi. Setiap Jumat itu saya selalu Jumatan kan. Lah itu bos saya orang India itu kan dia bencinya saya amati sama Islam. Setiap jam Jumatan dia bikin meeting dan selalu invite saya. Dan selalu invite saya bilang saya, Kurang aja. ya. Dan saya bilang saya nggak bisa. Dia bilang why? Saya bilang saya sholat Jumat. Sebulan kemudian saya di fire. Terus dia bilang mereka suka minum-minum gitu ya alkohol. Dia bilang alkohol itu kayak minyak oil di mobil kalau nggak dikasih itu mesin rusak. Jadi untuk supaya bisnis lancar saya disuruh minum saya nggak mau. Nah kayak gitu kalau di Indonesia nggak ada ya kayak gitu ya. Di sini ada. Di sini itu mereka waktu itu ya dekat-dekat apa waktu Islamophobia deket-deket apa 9/11 itu sangat peka orang Islam kayak kayak mereka kayak najis itu loh gitu tapi di situ saya nggak mau mundur gitu. Sampai 2010 itu masih gitu setelah itu baru oke. Jadi di bawah 2010 itu saya banyak dikeluarin di ini itu karena saya megangin tauhid gitu jadi nanti laporan saya ke Allah begitu ada cerita yang lain dari temen yang ini. Ya. Jadi Coba kalau ini Yul, kebiasaan masyarakat ya. Dia itu selalu bintang lu apa? Oh, Aries. Bintang lu apa? Gemini. Mereka tuh konsisten Suaranya putus-putus. Kat, putus-putus. oh aduh. Bintang. Kok Kalau gitu ya? dia meramalkan, Aha. oke, udah, Diulang lagi, Pak. Cut. halo, Putus-putus tadi. ya, Suaramu udah jelas, terputus-putus. oke, udah jelas. Ya. Ini, iya, saya di teras. Oke, Oh di saya, oke, udah jelas ya. Jelas. ya. Go Jadi ahead. saya mengamati ya, Yul, kebiasaan mereka itu menanya ras bintang ya. Oh, bintang lu apa? Bintang lu apa? Gitu. Dan saya terus terang aja, saya nggak concern mengenai itu. Dan yang kedua itu ulang tahun. Mereka itu seperti budaya, mau itu Islam, mau Kristen, mau Yahudi, mau Nasrani. Dia nanya, bintang lu apa sih? Oh, bintang ini sama bintang ini cocok. Kalau saya analisa, itu kan bintang ramalan masa depan. Apakah itu juga sirik kecil ya? Kalau pendapat saya iya kalau percaya kayak bintang segala macam itu
itu syirik tuh. Iya toh? Iya, iya, Karena iya, betul. karena Saya terus setuju, saya setuju. seperti kayak bintang itu kayak menentukan nasib gitu kan ya. Heeh, heeh. Padahal kan cuman Allah Iya, yang ya nggak boleh itu. Nggak boleh itu. iya. Ya, Dan saya herannya itu mereka teman-teman yang Muslim juga, bintang lu apa? Oh ini anak gua bintangnya ini cocok sama bintang ini nih pacarnya ini. Oh bullshit dia bilang. Dan saya tidak pernah percaya itu Yul. Mulai dari awal oh saya nggak ya, percaya nggak karena boleh. nggak masuk akal gitu loh. Ya betul. Karena bintang itu kan, oh kamu nanti ini dapat rezeki bulan ini kamu kan aneh gitu loh. Mana mana bintang bisa Itu bisa itu udah menentukan. zahiliyah itu, udah di luar Islam tuh. Jahiliyah, jahiliyah. Lah, Islam di Indonesia itu majority masih melakukan itu gitu loh. Oh ya? Wah, udah. Iyalah, coba deh tanya sama teman-teman. Itu bintang itu concern banget dia. Bintang lu apa? Oh, anak gua bintang ini. Oh, wah, ini perlu ini sama ini cocok nih. Pisces sama Aries, Cancer Wah, hmm. nih, gitu kan. Wah itu berarti Saya bilang saya Cancer. Saya Cancer karena memang rasi bintangnya. Tapi saya nggak percaya isi daripada Cancer. Di Cancer tahu nggak artinya apa? Oh, ini playboy nih. Di Cancer tuh ada playboy, ada macam-macam gitu loh. Ya, Cancer. Kalau Aries itu orangnya ini. Nah, dari situ saya nggak mau. Saya nggak mau percaya itu karena saya takut yang tadi itu mempercayai sesuatu yang masa depan yang oleh Allah sendiri belum dikasih tahu ke kita gitu loh. jadi kembali Ya ke tolong ini harus diberhentikan sih ini masalah bintang perbintangan ini. nah, itu bapak-bapak ini yang di Indonesia yang bertugas. Jadi kayak kayak Bang Iman kan bilang sesuatu yang dipentingkan yang menguasai, ya toh, kita itu dianggap yang yang ilah ya, ya syirik seperti itu. Ya, jadi memang benar juga kalau sirik besar kita bisa gampang ya, tapi sirik yang kecil kayak gini itu jimat, percaya ini segala macam, kesialan segala macam. Itu sirik kecil tuh yang tidak mengeluarkan Islam, tapi mengurangi pahala atau bahkan bisa menghilangkan pahala kan, merusak amal tertentu. Bisa diampuni kalau bertobat. Ya, toh. Ya. Gimana obatnya? Obatnya syirik itu adalah tauhid. Ya, nanti kalau tauhid itu sebenarnya masalah yang besar yang kita perlu mungkin sejam sekali sendiri untuk itu, tapi nggak ada waktu ya. Eh, jadi nanti harus pelajari tauhid yang benar gitu. Gimana Juha? Masih penasaran atau? Ya itu yang di babnya Bang Imat itu kan disebutkan juga namanya ilah palsu ya. Mhm, Nah, yang di bab 5 mhm, dia itu saya catat di sini egoisme, hawa mhm, nafsu, kemudian materi ya, mhm, kemudian penguasa dikasih jabatan, begitu. mhm. Kemudian ideologi agama. Ideologi, betul. Ini ini termasuk ilah palsu kalau yang di Bang Imat itu disebutkan begitu. Ini Betul. mungkin yang dikhawatirkan itu jangan sampai terjerumus akhirnya kemudian menjadi syirik itu tadi. Absolutely. Jadi menurut saya untuk syirik-syirik kecil yang tadi disebutkan kadang-kadang kita juga nggak tahu kan tadi menghormat bendera dan sebagainya juga banyak sebetulnya. Kita minum obat itu kadang-kadang kan juga langsung kita percaya bahwa itu sembuh. Begitu, tetapi kalau dasar itu Mhm. dengan apa namanya itu di dalam hati kita bahwa kita itu sebagai wasilah atau sebagai apa namanya Mediasi. ikhtiar sebetulnya kan Betul. diaturkan sama agama Mhm. ya berikhtiar tetapi tetap bahwa yang memberikan kesembuhan itu Allah Subhanahu wa taala selama kita itu apa namanya
tetap di dalam hati kita bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Adapun obat dan sebagainya itu sebagai ikhtiar Ya, saja, betul. sebagai usaha. Nah, itu tidak bisa diartikan syirik. Tapi kalau kemudian tidak didasari ucapan bahwa bahwa yang menyembuhkan adalah Allah SWT, itu yang dikatakan syirik, bahwa kita percaya sama obatnya, barang. Ya. Absolut. Jadi saya nggak setuju kalau niat itu tidak dikatakan nggak syirik. Justru niat itu adalah sebagai dasar, walaupun itu di dalam hati, secara fisik, secara apa namanya itu, ya secara fisik itu jelas terlihat, tetapi kalau di dalam hati kita tidak kita niatkan karena Allah, itu syirik. Tapi kalau kita apa namanya itu tetap mengatakan bahwa itu karena Allah, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai syirik gitu. Jadi niat itu sebagai dasar yang justru malah ini menurut saya ya, ini ya pandangan saya, niat itu sebagai dasar yang apa namanya itu menjadi kepastian trigger gitu. Syirik gitu. Ya memang sih, kalau kan innamal a'malu binniyat. Ya, tapi memang dari niat. Tapi yang Mustari tadi, Mustari pertanyaan apa yang gimana? Di Jadi dalam hati. Yang dalam hati, misalnya saya sholat tahajud nih, terus dalam hati saya, wah kayaknya serumah ini tahajud nih saya doang nih. Nah gitu, jadi itu kan merasa menyombongkan diri, tapi tidak ada saksi, tapi hanya di dalam hati merasa aku paling bagus sih daripada yang lain gitu loh. Kalau saksi kan saksi, iya, saksi kan ada itu Mas, tetap Allah saksi. Ya, kalau di dalam hati Allah. Tapi saya punya pendapat beda ya. Saya punya pendapat beda. Sudah dikatakan riak itu gitu loh. Nah itu yang kita harus hati-hati gitu loh. Tapi ya susah juga karena yang namanya godaan setan kan kita kadang-kadang kan tahu batasannya begitu. Saya punya pendapat lain ya untuk statementnya Mustari ya. Pada saat kita sholat tahajud, kita udah berdoa dan berjanji di dalam sholat itu kepada Allah, berjanji, ya innas sholati apa segala macam, kemudian Allahu Akbar, Bismillah dibaca, ayat-ayat dibaca, itu kan merupakan janji kepada, itu komunikasi kepada Allah gitu. Nanti urusan timbulnya dalam hati yang dia merasakan, itu kan dirasakan diri sendiri, nggak ada efek di yang lain. Allah juga saya kira menyaksikan sholat tahajud dan apa kata-kata yang diucapkan dalam sholat itu, karena komunikasinya itu kan pada saat kita mengucapkan doa dalam tahajud. Kalau menurut saya peristiwa yang kayak Lestari itu namanya boten-boten gitu loh. Masa orang berprasangka dalam hatinya, oh saya sendiri meyakini bahwa dalam tahajud itu udah lengkap itu, kita komunikasi sama Allah itu lengkap itu di sholat tahajud. Saya kira begitu. Tapi hati-hati, ini kita floating aja ya, artinya jangan kita confirm, karena penting sekali ini ya halus sekali ini, karena kalau di Quran juga disebutkan di Al-Baqarah terakhir ya, lillahi ma fis samawati wa ardi wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Artinya tahu. Jadi Allah itu Allah itu hasib, menghitung apa yang kita ekspresikan dan yang kita sembunyikan. Ya, ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jadi Allah itu menghisap apa yang kita ekspresikan, yang kita kerjakan, ada apa yang masih dalam hati. Jadi hati-hati, ini pertanyaan Mustar ini dalam sekali ya. Jadi kita floating aja, artinya floating artinya jangan kita confirmkan, karena saya juga nggak tahu artinya
Yang apa? Iya, karena susah ini, Susah susah ini. untuk ininya, Susah ini. susah Iya. Tapi karena intinya balik lagi ada di dalam buku Bang Iman juga bilang bahwa manusia tuh banyak sekali yang menuhankan diri sendiri kan, disebut di Quran juga ada kan, hawa nafs, ya ta? Jadi ya, seperti itu. Jadi kita nggak tahu ini. memang inti daripada tahajud itu kan kita dan saya meyakini itu ya. Ya, jadi Musari belum ada Ya, konkret jawaban nih. Ya, oke, oke. Ya, float nyari nyari dalilnya dulu. ya. Mungkin Pak Tony Wardani ada jawaban? Saya baru ikut, tapi kalau dari diskusi tadi saya lihat kayaknya ilmunya mustahil dah kalau tinggi gitu dibahas di sini. Tapi bagus, Ya bagus. kalau kita ini ya masing-masing itu kan ini tergantung tadi niat kita. Niat kita misalnya kalau kita terbesit di dalam hati kita bahwa apa yang kita lakukan ini tidak baik atau ria, maka itu akan kita merasakan sendiri. Tidak mungkin, oh ini saya pada saat sholat kayaknya saya ria. Nah kalau itu hati yang menyebut itu ya ya gitu. Tapi kalau hatinya, oh saya nggak ria, ini saya memang eh, merasa ini betul aja, tapi ini adalah eh, eh, yang saya lakukan betul. Ya emang kalau itu jawaban hatinya ya itu hatinya. Jadi kita nggak bisa mendiskreditkan seorang itu ria atau enggak, karena dia juga berkomunikasi di dalam hatinya sendiri gitu. Tidak ada yang tahu. Malaikat aja nggak akan tahu apa yang di hatinya itu toh. Ini bagus Jadi jawabannya, bagus. itu dikembalikan kepada masing-masing orang itu aja, karena dia berkomunikasi dengan diri hati sendiri. Jadi apakah dia merasa ria? Kalau dia merasa ria, ya. Kalau dia merasa nggak ria, ya nggak ria. Karena itu adalah komunikasi mereka terhadap diri mereka sendiri itu. Bagus Itu aja jawabannya. mungkin saran apa tuh pendapat saya. Bagus, bagus. Jadi kalau diintikan ya, pokoknya dalam hati juga kita yang kalau kita mementingkan selain Allah, yang mementingkan dalam hati kayak tadi Bang Imat sampai menguasai kita, itu ilah, ya ta? Ilah hanya kepada Allah. Jadi kalau yang lain berarti syirik. Ya, ya Mustari belum ada jawaban, tapi bagus deh dari Tony tadi bagus. Iya. Udah jam 9. Ya, ya. Ada lagi yang mau ngeyel, Juha? Berarti syirik kecil itu ada dua. Satu itu zohir atau nyata begitu ya. Ucapan, bersumpah, bilang-bilang sama orang lain dan sebagainya. Itu zohir kan ya, itu nyata. Yang kedua adalah tersembunyi atau niat di dalam hati. Itu juga termasuk syirik kecil ya. Itu yang tadi masih floating itu, tetapi ya harapannya kita jangan sampai terjerumus ke situ lah. Memang berat. Ya. Soalnya kayak ayat tadi saya teruskan ya. Ilahi ma fis samawati wal ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum, apa yang kamu sembunyikan di dalam, wa tukhfuhu yuhasibukum bila, Allah akan menghisap. Tapi diteruskan wa in fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu may yasha' wallahu a'lam. Jadi artinya kalau jadi kesimpulan dari ayat itu, kalau kita ada was-was tadi, Mustari, kita ada was-was, aduh aku disirik nih. Kita bertobat di situ karena Allah tuh wa yaghfiru liman yasha'u. Jadi kita bertobat, wah, jangan-jangan aku sirik tadi, bertobat. Karena Allah di situ disebutkan Allah tuh melihat dan hasib, menghitung yang kita ekspresikan, kita kerjakan, kita omongkan atau yang di dalam hati. Jadi amannya, kalau saya bilang ya, walaupun ini masih belum jelas, saya bilang itu amannya kita langsung astagfirullahaladzim. Tadi saya itu berlebih-lebihan dalam memuji diri sendiri ya atau segala macam. Mungkin Ya. selama ini begitu ya kan, Juha? Iya, betul. Coba baca nanti ya di Al-Baqarah itu yang 284. Saya 200 banyak ya. banyak yang Terakhir ya. hafalkan, saya selalu baca itu bagus tuh yang lillahi mafis samawati wal ardi
Wa itu ba'du mafia itu bagus sampai selesai itu bagus sekali. Banyak apa imam-imam yang baca itu karena terakhir-terakhirnya kan meminta pertolongan Allah. Ya. Diapalin tuh. Gitu. Ada pertanyaan anak Ina nih kok anteng. Hmm. Nah, oke, siapa Nyimak lagi? aja saya. Ya, seru ini bapak-bapak ini lagi seru nih. Siapa lagi? Oke, seperti yang saya bilang saya cuma bisa sejam karena sebentar lagi saya mau presentasi ke mentor saya. Ya. Jadi doakan ya. Eh, Jadi yang saya kerjakan ini buku saya itu, insya Allah kalau jadi itu bisa mengapa ya, menganulir apa teori Wih. Darwin. Darwin itu bilang kan kita dari monyet nih, ya toh? Padahal Quran bilang kita enggak dari monyet, kita diciptakan Allah. Itu saya membuktikan itu dan kebetulan Qatar University ya, itu dia punya program yang senang yang kayak gini yang menggabungkan Quran dan Science. Eh, Minggu kemarin Pak Sito nggak setuju ya karena ada apa namanya itu Quraisyab yang ternyata Quraisyab juga nggak masalah soal itu. Bahkan di Qatar University itu dia million dollar tuh di bikin program bagi siapa yang mau menggabungkan Quran dan Science. Mereka mau biayai itu. Makanya saya insya Allah lagi sama mentor saya tuh dia juga PhD di ini dan dia juga imam di Kanada ini mau kerjasama sama itu. Kalau ini bisa diterima, dijadi ini kita bisa bisa menggantikan teori Darwin. Namanya saya kasih nama The Adam Paradox Hypothesis. Jadi hipotesis saya bahwa Adam itu diciptakan bukan dari monyet gitu. Tapi isinya ini soal genetic engineering ya. Karena dari level genetik itu ternyata dibuktikan bahwa kita itu diciptakan. Kayak pernah lihat nggak semangka yang kotak atau Hmm. kayak Pernah, sama pernah, ya pernah lihat di YouTube. YouTube ya. Terus apa namanya orange yang nggak ada bijinya, ya toh? Itu secara evolusi nggak mungkin kalau nggak diubah-ubah sama anak-anak IPB itu apa genetiknya, gennya, ya toh? Kromosom. Kromosom ya oke. DNA-nya. Jadi kalau itu harus DNA. diubah-ubah gitu karena DNA itu ada namanya DNA regulatory yang bisa merubah semuanya itu dan itu hanya bisa diubah oleh sesuatu atau seseorang atau kalau kita percaya Allah gitu. Jadi harus ada yang rubah, nggak mungkin dari walaupun billion tahun itu nggak akan bisa berubah itu. Ya itu bukti yang nyata sekarang orang tahu bahwa itu. Kalau itu saya bisa membuktikan itu dan Qatar University agree, selesai udah. Itu. Jadi 100 tahun lagi nama saya jadi kayak Darwin. Oke, ada Darwin pertanyaan. Rose. Ada pertanyaan, ada jawaban, ada komentar. Teori. Tapi itu tadi terakhirnya nggak Tapi enak itu saya Yul. doakan, Yul, saya, Pak saya Tony kenapa? doakan ya. Oh, insya Allah. Insya Itu namanya jadi Darwin lagi itu yang nggak enak Yul. Itu Allah. ada niatnya beda nanti. Iya, iya, iya. Iya, saya selalu diingatkan sama sama saudara, sama teman. Jangan sampai saya bilang enggak. Saya tuh niatnya bikin itu tuh karena lingkungan saya itu orang ateis. Mereka tuh benci sekali sama Tuhan. Kalau ngobrol kita nyebut Tuhan tuh kayak kita itu nyohat sama jadi susah sekali. Makanya saya nulis buku itu niat saya itu untuk dakwah kepada mereka. Saya kasih mereka. Amin, amin. Saya kasih mereka. Dia bilang, oh ada yang nggak suka sama sekali. Ya begitulah. Ya begitu. Oh iya, Yulianto ini masih warga negara Indonesia tuh udah pindah ke sana Yul. 2005 saya udah Kanada udah kan. ya Canadian Apa? karena apa? Saya waktu itu kerja di Amerika. Setiap pakai paspor Indonesia, walaupun permanent resident, itu saya selalu disingkirkan, di kayak di
interview gitu ya. Orang asing ya, bahasa Ya, orang asing ya, ya. dicurigakan dari Indonesia segala macam. Padahal saya harus bolak-balik ke Amerika. Akhirnya terus ditawarin Canadian setelah 5 tahun di sini mau memilih, saya ngambil ini Canadian udah satu keluarga. Oh, Jadi udah Canadian. Tapi hati masih Indonesia. Ini masih Indonesia. oh, iya. Iya, iya, iya. Niat Sip, mantap. Indonesia. Just a paper, just a paper. Just a paper ya. Hati masih Indonesia, cinta masih Indonesia. Gitu. Ya nggak mungkin ngilangin Indonesia. Dulu masa perkembangan sama teman-teman itu historinya nggak akan hilang. Oh iya. Khususnya sama Saukat. Nggak Dulu, lupa sama Saukat. Kenapa? Karena Kalau dulu, menantu, kalau menantu ada yang bule atau dulu waktu masih jahiliyah itu kita nge-gym ya Yul ya. Kita nge-gym ya Yul. Yulianto ngelirik aja itu. iya. Gun, ada Mas Gun. Ayo Pak Gun. enggak, pertanyaannya menantunya Pak Lianto ada yang bule atau semuanya orang Enggak. Indonesia? Islam semua. Ya ada yang Arab, ada yang India, gitu. Ada yang dari Maroko Arab tuh. Jadi tapi nggak ada yang Indonesia. Yang istri Indonesia cuma saya. Pria Indonesia nggak laku ya. Saya memang pengen campur gitu ya. Pertama supaya hidungnya mancung. Ya, lo bisa buktiin gua aja, gua kan campur. Nah itu makanya Saukat. Jangan sampai ilahnya ke situ. Ya, itu namanya memperbaiki. Oh ya. Improvement. Pilih yang baik ya. Improvement. Pilih yang lebih baik. Pilih yang baik. Dalam Al-Quran juga jangan pilih yang jelek, pilih yang baik. Iya. Makanya kalau ke masjid itu cari sandal yang paling baik. Sandal kita jelek ya yang nyumbai ambil aja. Iya, benar. Tapi anyway, Yul, mudah-mudahan Yul sukses ya di Insya Allah. di Qatar University ya. Kalau itu sukses, saya kan bisa bangga lah punya teman kayak Yurianto ini. Nggak semua teman bisa melakukan itu gitu. Tapi prinsip saya begini ya. Di dalam Quran kan bahkan daun yang jatuh itu dikontrol Allah kan, disebutkan kan? Iya. Artinya padahal kita itu apa yang kita kerjakan lebih dari itu. Artinya apa? Apa yang kita kerjakan ya, nantinya gimana itu semua dikontrol Allah. Jadi kalau berhasil enggak itu I don't care gitu loh. Ngerti nggak? Karena kalau Allah bikin ini jadi itu karena kehendak Allah ada manfaatnya. Kalau enggak mungkin itu jadi mudhar buat saya. Mungkin saya jadi sirik ya arogan segala macam ya saya dihindarkan dari situ supaya nggak masuk neraka itu lebih baik. Jadi bagi saya kalau saya berbuat sesuatu itu selalu begitu. Terus sebagai penutup ya, saya kasih tahu waktu mungkin beberapa bulan yang lalu saya jelaskan. Kalau saya mau berbuat sesuatu itu saya pakai Al-Mulk ayat 19. Awalam yaro ila thairi fawqahum safati wa yakbidna ma yumsikuhunna ila rahman innahu bikulli sa'in basir. Jadi kalau saya berusaha itu saya pakai ayat itu. Artinya apa? Apakah kamu nggak melihat burung? Ya, disebutkan bukan terbang tapi sofati wayakbitna yang mengembangkan dan mengepakkan sayapnya. Imsikuhunna ila rahman. Artinya apa? Kewajiban burung itu cuma dia begini. Tapi kalau kita tanya burung, kamu bisa terbang nggak? Dia bilang nggak bisa. Yang bikin terbang saya adalah Allah ma yumsikuhunna ila rahman. Artinya kalau kita berusaha, kita kerjakan apa yang kita bisa, tawakal Allah, udah selesai. Itu berhasil atau enggak, ma yumsikuhunna illa rahman. Jadi hanya Allah yang bisa bikin itu berhasil atau enggak. Itu urusan Allah 100%. Jadi enak dengan dasar itu kita nggak akan takut, kita nggak akan sombong, kita nggak itu. Kecewa ya. Kalau kita berhasil itu karena Allah. Kalau kita gagal itu Allah nggak menghendaki. Selesai. Jadi enak. Jadi orang Islam itu bebas. Mereka disebutkan di bukunya Bang Imad tuh kemerdekaan.
Ya, tah? Kemerdekaan itu nikmat yang kedua kan. Kehidupan kemerdekaan baru tauhid. Gitu. Ini ceramah dari Mbah Yanto seperti itu hari ini. Nah, oke, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, untuk minggu depan ada pertanyaan enggak yang khusus yang ingin kita bahas? Hari ini Nanti kan, di grup aja mungkin muncul ya. ya, hmm. Ternyata banyak ya sampai hampir 60 loh yang lihat video tuh. Iya, iya, iya. Hmm, banyak. Ada teman saya telepon itu kemarin, "Oh, ya saya udah lihat kok videonya," dia bilang gitu, padahal dia nggak ikut ya. Ya, ya. Itu yang penyakit hati itu sudah selesai ya, Bang Jul Belum, ya? belum, belum. Baru makanya saya mau bilang sebenarnya tadi Belum ini. menyinggung soal. Jadi Hmm. kita, tapi itu nggak tergesa-gesa karena kita pengen ya penyakit hati yang 25 benar-benar meresap dengan cuman lewat itu kayak kuliah enggak. Jadi nanti kita ulang lagi. Iya, ada cabang-cabang dan rantingnya ya, cabang Ya, dan ranting sebenarnya dari itu sebenarnya kan ini dia ya, harus ini juga menjelaskan juga. di sini juga penyakit hati di zaman buku itu kan yang kesombongan dari takabur ya, dari setan itu disebutkan kan. Ya, toh. Jadi kita dalam belajar 25 penyakit hati itu mungkin bisa setahun ya. Pelan-pelan kita. Pelan-pelan kita kunyah gitu. Karena itu penting sekali kalau kita bisa lulus insya Allah 25 itu bersih. Wah, Masya Allah. Kalau kita bisa kompres, itu yang pertanyaan sebelumnya saya itu. Artinya dari 25 itu, mana yang prosentasenya Ya, yang besar itu ya, apa namanya itu, di hierarki 1, 2, 3, 4, 5 begitu, sehingga dari Mhm. 25 itu paling tidak ada yang bisa kita Fokuskan. prioritaskan untuk kita cari obatnya begitu. Memang Nah, nanti kalau bisa dikompres lagi, misalnya, oh berarti nanti kita kan di situ kan disebutkan dari Bang Zul itu kan untuk riak misalnya obatnya ini, gitu kan ya. Takabur adalah obatnya ini, kemudian ujub, suma'ah dan sebagainya. Nah itu kan bisa mana ini yang paling prioritas yang harus kita betul. dulu, katakanlah misalnya sombong misalnya atau bahil, kikir dan sebagainya. Nah itu yang saya harapkan sebetulnya nanti kita kompres akhirnya menjadi 10 atau mungkin kurang dari itu 5 poin saja yang Yang kita diikutin gitu. betul kita niatkan untuk mengobati begitu loh, Betul, Mas. betul. Ya emang kudu saya juga bilang kalau yang kejadian di setan yang waktu penciptaan Adam itu kan kesombongan dah. Saya diciptakan dari api, kamu dari tanah gitu kan. Terus dia nggak mau nyala. Jadi kesombongan itu memang yang paling penting dan iri, dengki, dengki, dengki. Itu yang dua itu yang sangat menonjol Ya. untuk supaya dihindari. Ya, insya Oke. Allah. Monggo Pak Juha kalau mau menutup. Ya. Yeah. Alhamdulillah kita sudah berbincang di dalam rangka untuk mempelajari apa namanya ilmu atau majelis ilmu khususnya apa tadi bahaya syirik, dan juga ada beberapa yang disampaikan Bang Yulianto. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam hari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan juga akan memperberat timbangan amal kita nanti di hal Amin. yang baik ya, yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu saja dari saya untuk mengakhiri. Mari kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Dan lanjutkan kalau mau tutup langsung Bang Zul. Ya, oke. Oke, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.